Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Fitri dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar unsur-unsur lingkaran. Yuk kita langsung saja pada pembahasan. Coba anak-anak amati beberapa benda yang sudah ada pada gambar. Ada hula hoop, roda, jam dinding, dan biang lala. Dapatkah kalian menemukan kesamaan dalam gambar di atas? Nah, kalau kita amati, semua benda pada gambar berbentuk lingkaran. Apa itu lingkaran? Coba anak-anak perhatikan gambar roda berikut. Roda sepeda tersebut memiliki jari-jari yang sama panjang. Coba anak-anak perhatikan, dari tengah ke ujung-ujungnya jeruji roda ini ukurannya sama. Nah, kalau roda sepeda ini dikatakan sebagai lingkaran, maka bisa kita kesimpulkan bahwa lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, sekarang kita akan belajar unsur-unsur pada lingkaran. Silakan anak-anak perhatikan gambar. Unsur yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat yaitu titik tertentu yang berjarak sama terhadap semua titik pada lingkaran. Pada gambar tersebut bisa kita cari titik pusatnya yaitu di titik P. Nah, coba anak-anak perhatikan, titik P tersebut merupakan titik pusat. Unsur yang kedua yaitu jari-jari. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, pada gambar, R tersebut merupakan jari-jari lingkaran. Unsur yang ketiga yaitu busur. Coba anak-anak perhatikan anak panah tersebut. Nah, itu adalah busur. Busur merupakan garis lengkung pada lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Nah, pada gambar, B merupakan busur lingkaran. Selanjutnya, silakan anak-anak perhatikan gambar berikut. Unsur selanjutnya yang keempat yaitu diameter. Diameter merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Nah, diameter ini pada gambar lingkaran itu dilambangkan dengan huruf D. Unsur yang kelima yaitu tali busur. Tali busur merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, pada gambar, TB merupakan tali busur lingkaran. Unsur yang keenam yaitu apotema. Apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran, dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Nah, pada gambar, A merupakan apotema. Selanjutnya, anak-anak perhatikan gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut ada unsur yang ketujuh yaitu juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Coba anak-anak perhatikan anak panahnya, itu adalah daerah juring lingkaran dengan ditandai huruf C. Dan unsur yang kedelapan yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Coba anak-anak perhatikan anak panah. Nah, daerah tersebut merupakan tembereng lingkaran. Ini tembereng lingkaran yaitu daerah yang ada huruf T. Kita lanjutkan materi hubungan diameter dengan jari-jari.
Coba anak-anak perhatikan lingkaran tersebut. Nah, di situ adalah titik pusat. Yang ini adalah jari-jari. Ini juga jari-jari lingkaran. Coba anak-anak perhatikan pengertian diameter yang sudah kita bahas tadi. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Kalau kita lihat di situ, diameter panjangnya ada 2 kali jari-jari. Bisa kita tuliskan dengan rumus D sama dengan 2 kali R. R tersebut adalah jari-jari. Sedangkan huruf D adalah diameter. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari jari-jari? Maka kita lihat dari gambar, jari-jari adalah setengah dari diameter. Maka bisa kita tuliskan dalam rumus R sama dengan D per 2 atau setengah kali D. Nah, coba dari rumus hubungan diameter dengan jari-jari, yuk kita coba menyelesaikan contoh soal. Soal yang pertama, jika panjang jari-jari sebuah lingkaran 6 cm, tentukan panjang diameternya. Nah, kita gunakan rumus D sama dengan 2 kali R. Jari-jari tadi di soal adalah 6 cm, maka langsung saja kita ganti R dengan angka 6. Sekarang D sama dengan 2 kali 6, hasilnya adalah 12 cm. Soal yang kedua, tentukan panjang jari-jari lingkaran yang memiliki diameter 21 cm. Kita ingat kembali, jari-jari adalah setengah kali diameter. Maka kita tuliskan dengan rumus R sama dengan D per 2. Kita langsung ganti saja huruf D dengan angka 21, sehingga menjadi R sama dengan 21 per 2. Coba anak-anak selesaikan menggunakan porogapit, yaitu 21 dibagi 2. Hasilnya, jari-jarinya adalah 10,5 cm. Nah, cukup mudah kan anak-anak? Demikian materi yang dapat Bu Fitri sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jika anak-anak mengalami kesulitan dalam memahami materi, silakan ditanyakan pada kolom komentar di Google Classroom. Kurang lebihnya Bu Fitri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.